Halo Sobat CPNS, salam sehat selalu. Kembali lagi bersama channel KLJS. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TWK pada bagian yang kedua. Seperti biasa ada 10 soal yang akan kita bahas bersama di sini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel KLJS dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari KLJS. Oke teman-teman, sukses selalu ya. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa merupakan wujud Indonesia dalam kesatuan di bidang. Untuk soal nomor 1 ini, kata kuncinya adalah terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang. Dan keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Artinya merupakan wujud Indonesia dalam kesatuan di bidang ekonomi. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kedua. Tia merupakan seorang remaja yang aktif dalam kegiatan pembinaan seni dan budaya di kampung halamannya. Tia juga sering mengajari teman-temannya beberapa lagu dan tarian daerah lain. Ia juga aktif mengikuti perlombaan seni dan budaya di luar daerah kabupatennya. Berdasarkan cerita tersebut, Tia telah mengamalkan salah satu nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, yaitu. Jadi untuk soal nomor yang kedua ini, untuk soal nomor 2 ini, kata kuncinya di sini adalah nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Di mana ada 7 nilai di dalam Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama nilai cinta bangsa dan tanah air atau yang biasa disebut dengan nasionalisme. Yang kedua nilai sikap rela berkorban. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat nilai akan dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang kelima nilai akan mengutamakan kepentingan bangsa. Yang keenam nilai semangat persaudaraan. Dan yang ketujuh nilai akan meningkatkan semangat gotong royong. Jadi di sini Tia telah menerapkan nilai nasionalisme ya, yaitu cinta bangsa dan tanah air. Di mana dia terlibat aktif di dalam pembinaan seni dan budaya, mengajari teman-temannya lagu daerah dan tarian daerah, dan juga sering terlibat aktif perlombaan seni budaya di luar daerah kabupatennya. Artinya Tia itu sudah menerapkan nilai cinta bangsa dan cinta dengan tanah airnya. Oke teman-teman, lanjut untuk soal nomor yang ketiga. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali selama periode 1999 sampai 2002. Amandemen tersebut ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Tujuan utama dari amandemen Undang-Undang 1945 adalah, jadi untuk soal nomor 3 ini yang ditanya adalah tujuan utama dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan utama dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah menyempurnakan aturan dasar negara seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang disesuaikan dengan perkembangan, aspirasi serta kebutuhan bangsa. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang keempat. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Megawati menjalankan sejumlah kebijakan penting kecuali. Jadi untuk soal nomor 4 ini yang ditanya adalah yang tidak merupakan kebijakan dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang tidak kebijakan dari Presiden Megawati Soekarno Putri adalah opsi yang A.
yaitu membuat Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen. Di mana membuat BI menjadi lembaga yang independen ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu pada tanggal 17 Mei 1999 pada zaman pemerintahan Profesor B.J. Habibie. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kelima. Bela negara merupakan perilaku, sikap, dan tekad warga negara untuk mempertahankan negara supaya tidak ada yang mengganggu kelangsungan hidup yang didasari oleh rasa cinta tanah air yang diatur dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari bela negara adalah kecuali. Jadi untuk soal nomor 5 ini yang ditanya yang tidak merupakan tujuan dari bela negara. Di mana tujuan bela negara ini ada 5. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Kita lihat opsinya yang mana yang tidak merupakan tujuan dari bela negara. Berarti jawabannya adalah opsi yang B. Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bersama guna menjamin kedaulatan negara. Tidak merupakan tujuan dari bela negara. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-6. Tokoh politik Indonesia yang tidak hanya aktif dalam organisasi prakemerdekaan dan juga aktif sebagai jurnalis dan menerbitkan surat kabar adalah. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah Dr. Sutomo. Nanti teman-teman bisa lihat referensinya, di mana Dr. Sutomo ini selain dia aktif di dalam organisasi prakemerdekaan juga aktif di bidang jurnalistik. Beberapa referensi yang menyebutkan bahwa banyak surat kabar yang lahir berkat tangan dingin dari Dr. Sutomo. Sebagai aktivis pergerakan, Dr. Sutomo sadar betul bahwa media khususnya surat kabar memegang peranan penting di dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-7. Bangsa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Berikut ini bukan fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah. Jadi yang ditanya di sini yang tidak merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Untuk soal nomor 7 ini dapat kita lihat bahwasannya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu terdiri dari 4. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua sebagai identitas bangsa. Yang ketiga sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia. Dan yang keempat sebagai alat pemersatu bangsa. Kita lihat opsinya yang mana yang tidak merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai kebanggaan bangsa. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-8. Berdasarkan pengalaman kasus politik agama pada pemilu DKI Jakarta tahun 2017, di mana sangat jelas dan gamblang penggunaan masjid-masjid di Jakarta, terutama pada waktu salat Jumat sebagai medium kampanye dan propaganda memenangkan paslon tertentu, serta merendahkan dan memojokkan paslon lain. Bahkan ada juga larangan untuk mengurus, mendoakan atau menyolati jenazah yang sewaktu masih hidup mendukung paslon tertentu. Dari kasus tersebut telah melanggar Pancasila, terutama pada sila yang ke. Jadi untuk soal nomor 8 ini adalah terkait pengamalan nilai sila Pancasila. Kata kuncinya di sini adalah yaitu politik agama dan juga penggunaan masjid-masjid di Jakarta. Jadi dari sini sangat jelas ini merupakan pelanggaran pada sila yang
yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-9. Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia dengan kartu KIS atau BPJS ya. Setiap warga negara yang mengalami sakit dapat berobat gratis dengan menunjukkan kartu tersebut. Hal itu berarti warga negara Indonesia telah mendapatkan hak di bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal. Jadi untuk soal nomor 9 ini, pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara dengan gratis itu terdapat di dalam pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama di dalam pasal 28 ayat H ya. Dimana di pasal 28H ayat yang pertama berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Oke teman-teman, untuk soal yang terakhir, soal nomor yang ke-10, ini terkait integritas. Salah satu prinsip anti korupsi dalam melawan faktor eksternal penyebab korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan sendiri merupakan suatu upaya agar kebijakan yang telah dibuat benar-benar efektif dan mampu mengeliminasi segala macam bentuk korupsi. Adapun kontrol kebijakan memiliki 3 bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu partisipasi, evolusi, dan reformasi. Berikut yang merupakan pengertian dari kontrol kebijakan evolusi adalah, jadi untuk soal nomor 10 ini yang ditanya adalah pengertian dari kontrol kebijakan evolusi. Pengertian dari kontrol kebijakan evolusi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang dianggap atau dinilai lebih layak atau lebih baik. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang B. Untuk opsi yang A merupakan kontrol kebijakan partisipasi dan opsi yang C merupakan kontrol kebijakan reformasi. Oke teman-teman, demikian 10 soal TWK pada bagian yang kedua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari Kelas JS. Salam sehat, sukses selalu, salam CPNS.